Saya mau memberi pertanyaan dulu dalam hidup semua kita. Yang di Zoom bisa lewat kolom chat, yang di IG, di Facebook bisa menulis ya. Pertanyaan pertama begini untuk kita belajar ya. Apa persoalan terbesar dalam hidup kita hubungan dengan Tuhan? Jelas pertanyaannya, apa masalah persoalan terbesar dalam hidup kita hubungan dengan Tuhan? Ayo, siapa bisa jawab? Silakan, jangan takut salah memberi jawaban. Apa masalah terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan? Ya, apa itu? Masalah yang terbesar dalam hidup kita. Mempercayai total, hampir betul. Ya, apalagi hampir betul. Tidak bertumbuh. Oke, kita kumpulkan. Bukan itu. Yang di IG ada rasa tertuduh. Ini dari Belanda memberi jawaban, rasa tertuduh. Bukan, ya, mengerti isi hati Tuhan. Dari Singapura tidak taat, ya, dari Denpasar tidak mengerti isi hati Tuhan. Dari Surabaya kepingin ikut-ikutan jadi Tuhan. Waduh, memang ada seperti itu. Baik, saya simpulkan dari apa yang saudara-saudara diskusikan. Sombong dari Mantingan, Ngawi, Jawa perbatasan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Begini, uang, ada yang jawab uang. Oke, udah ya. Masalah terbesar kita dalam hubungan dengan Tuhan. Ada yang bilang jatuh bangun, ya. Dengarkan, masalah terbesar dalam hidup kita hubungan dengan Bapa di surga, tidak mengenal Dia. Oh, ini ada yang komen, tidak mengenal Bapa. Dari mana ini? Oke, dari Surabaya, tidak mengenal Bapa. Dari Nabire, khawatir dalam segala hal. Dari Bandung, mau-maunya sendiri. Oke, dengar ya. Masalah terbesar dalam hidup kita berhubungan dengan Tuhan adalah kita tidak mengenal Dia. Ini masalah terbesar. Ada orang berkata tidak berdoa. Saya jawab, bagaimana bisa berdoa kalau kita nggak kenal siapa yang kita ajak berdoa? Melayani, bukan. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita nggak kenal Dia? Siapa yang kita layani? Percaya, bagus. Tapi pernah nggak kita sadar bagaimana kita bisa percaya pada satu pribadi yang kita nggak kenal? Nggak mungkin. Saudara, maka itu problem terbesar dalam hidup kita adalah tidak mengenal Bapa. Saya mau bacakan ayat yang pertama, Hosea 6 ayat 3. Ya, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ayo kita lihat, mengapa Papa mengajak kita bukan untuk rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, tidak. Ayo rajin berdoa sekian jam sehari, tidak. Inilah ajakan Papa kita. Ya, Hosea 6 ayat 3. Saya akan baca. Marilah. Nah, lihat itu. Papa ngajak kita. Marilah. Diajak kemana? Ayo lihat itu, diajak untuk marilah kita mengenal. Ini ajakan Papa kita. Bukan ajak ke gereja, ajak ibadah, ajak belajar Bible study, belajar Alkitab, doa puasa, doa pagi. Enggak. Cari di Alkitab, enggak ada ayat mengajak begitu. Tapi yang ada, marilah kita mengenal.
dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Bapa kita. Mengenal. Nah, ini masalah terbesar di dalam hidup kita. Nah, apa dampaknya kalau kita tidak mengenal Bapa dengan baik? Oh, dampaknya besar, saudara. Salah satu dampaknya kalau kita tidak mengenal Bapa kita, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus dengan benar, ini salah satu dampaknya. Dengar baik-baik. Sering gak kita kecewa dengan Tuhan? Jawabannya sering. Kenapa kita bisa kecewa dengan Tuhan? Karena 90 sekian persen kalau ada murid Tuhan Yesus kecewa dengan Tuhan, 90% lebih kalau ada anak-anak Bapa di surga kecewa dengan Bapa di surga, jawabannya sama, doanya nggak dijawab. Betul atau salah kalimat ini? Doanya tidak dijawab. Berapa kali kita mendengar orang Kristen yang aktif pelayanan, orang Kristen yang rajin beribadah, ikut doa pagi, ikut doa puasa, maaf, dari Pontianak jawab betul, lalu doanya nggak dijawab. Biasanya ungkit-ungkit. Coba kalau saudara setuju dalam hati katakan amin gitu ya. Biasanya kalau doa nggak dijawab terus mengungkit. Tuhan, aku sudah doa pagi rajin, aku rajin ikut doa malam, aku rajin ikut doa puasa, aku rajin. Bahkan persembahanku, wih, hati-hati loh. Yang suka ngomong, aku ini banyak memberi persembahan loh Tuhan. Maaf, kalau masih ada di antara saudara berpikiran seperti itu, saudara pikir, maaf, Tuhan bisa kita suap dengan duit kita. Itu kekejian bagi Tuhan. Nah, mengapa tidak sedikit orang mengaku Kristen kecewa dengan Tuhan? Karena doanya tidak dijawab. Apalagi ada lagu-lagu pujian yang maaf menyesatkan. Mujizat itu nyata ketika aku berdoa. Mujizat itu terjadi ketika aku percaya. Aduh saudara, buat saya itu bukan lagu pujian, tapi merusak iman. Ya, ngundat-ngundat bahasa Jawanya. Betul, mengungkit-ungkit. Sebelum saya jawab, saya beri pertanyaan lagi. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, apalagi dengan mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat apa yang kita sudah buat untuk Tuhan dan kita kecewa. Pertanyaannya saudara, siapa yang jadi Tuhan antara kita dengan Dia? Ngerti nggak pertanyaan saya? Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, siapa yang jadi Tuhan? Ngerti pertanyaan ini? Siapa yang jadi Tuhan? Ya kita. Karena kita memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang kita minta. Wih, itu kan jahat sekali. Nah, kenapa ada Kristen seperti ini? Jawabannya karena tidak mengenal Tuhannya. Betul, Tuhan dijadikan pembantu. Ada yang komen di Facebook, jahat sekali. Kan begitu kalau kita punya pembantu. Hei, harus nuruti ya, karena aku sudah gaji kamu tiap bulan. Wih, maka itu saudara, maaf saya berkata, hati-hati dengan khotbah-khotbah perpuluhan. Jahat. Sepertinya asal kita sudah memberi 10% dari penghasilan kita. Oh, Tuhan harus jadi sahabatku, jadi temanku.
Apa yang aku minta harus dia turuti. Wih, itu kejam sekali. Enggak begitu. Nah, ini penyebabnya konsep karena tidak mengenal Bapa di surga. Aduh, itu yang luar biasa. Kesalahan yang fatal. Yang berikut, akibat tidak mengenal Tuhan. Terima kasih An, bisa masuk ini anak saya dari Samarinda yang nayangkan Alkitab. Nah, saya akan baca berapa terjemahan yang lain. Marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Yahweh. Ya, terus BIS. Karena itu marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Marilah kita mengenal. Marilah kita mengejar untuk mengenal Yahweh. Sama semua ya. Ya. Marilah kita mengenal Tuhan. Marilah kita berikhtiar mengenal Dia. Pakai kata berikhtiar. AVB, marilah kita mengenal Yahweh. Mari kita berusaha keras. Lihat ini ada terjemahan. Berusaha keras demi mengenal Dia. Jadi nggak main-main saudara pengenalan kepada Tuhan ini. Coba renungkan. Ada yang belum menyadari. Maka itu hari ini supaya kita sadar. Penyebab utama perseteruan, pertengkaran, ketidakcocokan suami istri. Dengar ya, penyebab utama, bukan uang, bukan. Penyebab utama ketidakcocokan suami istri, masalah yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, karena dua orang ini belum saling kenal. Saudara renungkan, kalau suami istri itu saling mengenal, maka tidak mungkin ada masalah dalam hidup dua orang itu. Maka itu saya punya konsep ini, perhatikan. Seharusnya, ya seharusnya usia pernikahan suami istri makin lama, seharusnya dua orang itu makin kenal atau makin tidak kenal. Seharusnya, ya dengar pertanyaan ini. Kalau ada suami istri menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, seharusnya mereka dua itu saling kenal, makin saling kenal atau makin tidak kenal? Ya jawabannya ya otomatis makin kenal. Terima kasih Kristo dari Surabaya jawab, harusnya makin kenal. Tiap hari sama-sama. Oke. Hasil dari makin saling mengenal. Tolong yang lain juga jawab. Yang di Zoom, yang di Facebook, Instagram jawab. Hasil dari saling mengenal berarti atau seharusnya kesalahpahaman di antara mereka itu makin bertambah atau makin berkurang. Seharusnya kalau dua orang itu makin kenal. Ayo, mana jawabannya? Tolong nulis. Seharusnya bagaimana? Harusnya ya makin bermutasi ya. Oke, yang jelas Kristo. Seharusnya makin kenal. Kalau mereka makin kenal, seharusnya volume ya pertengkaran, salah paham itu makin kurang atau makin tambah. Dari Belanda, dari Delft, Den Haag menyebut berkurang. Betul, harusnya makin berkurang. Bagus, berkurang. Pontianak bilang makin berkurang. Betul. Nah, sekarang dari Blitar makin berkurang. Oke, ya dari Surabaya makin berkurang. Sekarang jawaban berarti kalau ada suami istri makin tua usia pernikahannya, ternyata makin tua makin rajin berantem, makin sering salah paham. Berarti dua orang itu makin nggak saling kenal. Betul, kesalahan besar harusnya dikecilkan.
Yang kecil dihilangkan, diganti dengan kasih. Nah kan aneh, kalau sudah menikah sekian banyak tahun ternyata makin gak kenal, maka itu pertengkarannya bertambah terus. Gak beres dua orang itu. Saudara, selama COVID-19 menguasai dunia, seharusnya semua pernikahan jadi lebih indah, lebih harmonis. Kenapa? Karena baru satu-satunya tahun yang pernah dialami oleh umat manusia, di mana umat manusia lebih banyak tinggal di rumah daripada keluar rumah, itu hanya tahun 2020. Betul? Semuanya work from home, kerja di rumah. Semuanya diperintahkan tinggal di rumah saja. Ini tahun 2020. Nah kelihatannya, walaupun baru 7 hari kita melewati tahun ini, kelihatannya 2021 pun nggak lebih baik si COVID ini. Kelihatannya kita nggak tahu. Berarti kita harusnya, karena suami istri juga lebih lama tinggal serumah selama COVID-19 ini, pandemik ini, seharusnya lebih kenal. Maka itu maaf, siapa yang dalam 10 bulan terakhir ini, atau 9 bulan 9 bulan terakhir ini pernikahannya justru dalam bahaya, saudara, mari kita berdua suami istri merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya ulangi, supaya kita suami istri merendahkan hati. Oh puji Tuhan, anak saya dari Taipei ikut juga. Han, lama ini papa nggak ketemu kamu, lihat kamu hadir waktu papa ngajar. Jujur ya, suami istri jujur. Nah maka itu betul, dari Pontianak mengingatkan, ternyata hanya pernikahan yang berantakan, yang hancur. Nah karena tidak saling mengenal dua orang itu, saudara, maka itu masalah terbesar. Saya ulangi, dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, bukan kurang doa, bukan kurang belajar Alkitab, bukan, tapi karena tidak mengenal Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus mengambil keputusan mengenal Tuhan. Hal yang berikut, penyebab kita tidak mengenal Tuhan. Aduh ini nggak enak sekali, tapi saya harus tetap ngomong. Saudara, selama ini kita harus berubah dalam hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Selama ini 90 sekian persen konsep iman Kristen, ya, perhatikan kalimat saya tekankan, selama ini 90% konsep iman Kristen, Tuhan hanya jadi tempat untuk mengadu kalau kita punya masalah. Maaf, mengapa dikit-dikit ayo Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, oh Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong. Mungkin saudara bertanya, loh apakah itu salah? Tidak, memang ada janji supaya kita datang kepada Dia. Tapi ini masalahnya, kalau selama kita jadi Kristen, selama kita jadi murid Tuhan Yesus, dari doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, selalu Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan sembuhkan kami, terus begitu,
saya berikan contoh. Saudara punya anak, apalagi anaknya umur 20-an tahun lebih. Walaupun saudara orang kaya, tapi kalau anak yang sudah 20 tahun lebih umurnya, dari pagi ketemu papa mama minta, siang ketemu minta, sore ketemu minta, pak minta dong, ma minta, malam ketemu minta. Walaupun orang kaya, sedih nggak melihat fakta ini, saudara? Nah, ini salah satu bukti bahwa orang-orang itu belum mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Dia, maka Tuhan kita, Bapa kita itu nggak jadi, tidak hanya menjadi tempat minta berkati. Hampir tidak ada doa yang isinya bersekutu, menikmati kehadiran Tuhan. Hampir nggak ada. Yang ada cuma minta. Maka itu harus berubah mulai hari ini dalam hidup kita. Ada yang komen, kalau kita jadi Kristen merengek terus, berarti masih bayi. Iya, tidak dewasa. Saudara lihat, ada 4 tingkatan yang tertulis dalam kitab Injil. 1, bayi rohani. Betul. Setelah jadi bayi itu naik lagi anak. Ternyata anak itu hamba kalau belum dewasa. Nah, setelah menjadi dewasa disebut partner, teman sekerja papanya. Setelah menjadi partner, maka baru menjadi mempelai, perempuan Kristus. Nah, inilah 4 tingkat yang tertulis di dalam Alkitab. Maka itu kita harus berubah. Saya beri contoh kecil saja ya. Kalau anak-anak kita sudah umur 20-an, ya, mana yang lebih kita suka dan banggakan pada anak itu? Yang tadi seumur 20 lebih minta terus. Tapi ada kisah yang lain. Satu hari anak kita yang umurnya 20 tahun lebih ngajak kita bertemu. Maka bertemulah bertiga, papa mama dengan anak itu. Terus anak ini tanya, "Pa, Ma, saya sudah lulus kuliah ini. Apa yang saya bisa bantu untuk perusahaan papa, pekerjaan mama?" Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Saudara senang nggak kalau punya anak yang umurnya 20-an, tahu-tahu nggak minta malah tanya, "Pa, Ma, apa yang bisa aku bantu untuk perusahaan ini?" Saya percaya saudara setuju. Nah, maka itu pertanyaan saya. Kapan terakhir kali, ya, kapan terakhir kali saudara dan saya datang kepada Papa di surga menanyakan apa yang pekerjaan Papa ini belum selesai dan saya ikut? Saudara, perhatikan konsep itu. Oh, betapa senangnya Tuhan kalau kita mau menjadi teman sekerja Tuhan. Maka itu cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya tambah 1 ayat lagi. Efesus 5 ayat 17. Aduh, ini ayat tajam sekali. Nggak enak kata-katanya. Sebab itu janganlah, aduh ini yang saya bilang nggak enak sekali.
Sebab itu janganlah kamu bodoh. Wih, tegas sekali. Jangan kamu bodoh. Kapan kita disebut bodoh? Kapan kita menjadi bodoh? Oh, janganlah hidup sembarangan. Ada terjemahan itu. Kapan kita dianggap bodoh? Ketika kita tidak mengerti kehendak Bapa kita. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Yahweh. Karena itu janganlah menjadi bodoh. Sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. PS. Tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Yahweh. Sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tapi sambil memahami apa kehendak Yahweh. Sebab itu jangan bodoh. Dengan demikian janganlah bodoh, tetapi mengertilah kehendak Yahweh. AVB. Nah, lihat. Kenapa kita bisa nggak mengerti kehendak Tuhan? Jawabannya, karena kita belum kenal Dia. Maka itu, saudara, kalau kita jadi papa mama, lalu anak-anak kita yang sudah dewasa, lulus kuliah, lalu berusaha untuk mengerti keinginan kita papa mamanya, saya jamin sebagai orang tua kita bangga daripada anak-anak yang sudah kita kuliahkan minta dan minta terus. Maka itu, saudara, ayo mulai saat ini kita sadar, karena Tuhan ingin kita jadi dewasa. Kita buka sekarang Galatia 4 mulai ayat 1. Satu terjemahan ajaan. Galatia 4 mulai ayat 1 sampai 4. Lihat firman ini, saudara. Betapa sedihnya Tuhan kalau kita tidak menjadi dewasa. Galatia 4 mulai ayat 1. Ya. Galatia 4 mulai ayat 1. Yang dimaksud ialah, dengar ya, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Tahu kata akil balik itu bahasa Arab, puber, bahasa internasionalnya. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Karena, nah saya lebih enak pakai kata karena ayat 2 ini. Karena ahli waris yang belum dewasa, dengar ya, ahli waris yang belum dewasa itu adalah hamba, karena masih di bawah perwalian dan pengawasan. Saudara tahu nggak istilah perwalian dan pengawasan? Kalau orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang ada yang ngemong, diemong, diawasi, ada pengasuh yang menjaga, ya, sampai, nah ada batas waktunya, sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, belum dewasa, kita masih takluk kepada roh-roh dunia ini, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tidak takluk kepada hukum Taurat. Itulah Tuhan Yesus. Baik, di Facebook saya ada yang nambahkan pakai terjemahan FAYH. Tetapi ingatlah bahwa apabila seorang ayah meninggal dan mewariskan kekayaan yang besar kepada anaknya yang masih kecil, maka sebelum anak itu menjadi dewasa, keadaannya tidak lebih baik daripada seorang hamba.
walaupun sesungguhnya ia memiliki segala kekayaan ayahnya. Terima kasih Riki. Ini anak saya dari Bogor yang nambahkan. Nah, dengar ya, saya akan uraikan ayat 1 dan 2 dengan contoh. Saudara kenal seorang konglomerat, ya, entah usahanya apa. Terus konglomerat itu punya anak umur 7 tahun dan dia anak tunggal, ya, masih kecil, mungkin 7 tahun kebesarannya, lebih kecil 3 tahun. Dan konglomerat ini anaknya cuma 1, anak tunggal. Berarti seluruh warisannya akan jatuh ke anak ini. Tapi kalau anak ini belum dewasa, masih ada yang mengasuh, ngemong itu tadi. Jadi masih ditunjukkan, awas, itu lubang, awas engkau jatuh. Aduh jangan dipegang, itu strom itu. Aduh itu tajam, ntar kamu kepotong. Awas, itu api. Walaupun dia ahli waris dari orang tuanya yang kaya raya itu, saudara perhatikan, dia nggak lebih dari seorang hamba yang masih diasuh. Maafkan saya, maka itu Tuhan sedih, saudara. Setelah sekian puluh tahun kita jadi Kristen, tidak dewasa-dewasa, minta. Tuhan sedih. Maka itu saya ulangi lagi, ingat tadi Efesus 5:17. Kapan saudara mau berusaha mengerti kehendak Bapa? Kapan? Masuk tahun 2021. Kalau kita dibaptis sejak tahun 80-an, berarti kita sudah cukup dewasa. Apakah kita akan terus minta? Maka itu di Facebook saya, di Instagram saya beri tema belajar malam ini mengenal hati Bapa. Nah, salah satu yang kita ingin kenal hatinya adalah dia memang mengasihi kita, dia sangat sayang kita, tapi dia ingin kita ini dewasa. Dia ingin kita ini mengerti kehendaknya. Papa itu ingin kita tahu apa yang sedang Papa pikirkan hari-hari ini. Jadi ayo kita terus naik. Jadi tidak hanya sibuk minta. Oh, baik. Bukakan Ibrani 5 ayat 12. Itu dari Florida. Saudara kita dari Florida. Ya. Ibrani 5 ayat 12. Ayo kita lihat. Ya, di ibu kota Amerika, Washington DC, lagi ribut kemarin ya. Kita nggak tahu ini Tuhan. Jadi bagaimana, mengerikan sekali. Ibrani pasal 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu, aduh nggak enak sekali ayatnya, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ternyata kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya baca terjemahan lain. Sebab sekalipun saat ini kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi ternyata kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajarimu lagi tentang prinsip-prinsip dasar mengenai firman Tuhan. Kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan padat. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata, ini dari bahasa Arabnya, firman Tuhan. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu dan bukan makanan yang biasa. Oke, PS, sebenarnya sudah waktunya bagi kamu untuk menjadi guru. Tetapi nyatanya
kalian masih perlu belajar dari orang-orang lain tentang asas-asas pertama ajaran Tuhan. Kalian belum dapat menerima makanan yang keras. Kalian masih harus minum susu saja. Tuhan ampuni kami. MLT. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan beberapa orang untuk mengajari kamu prinsip-prinsip dasar firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Saudara, mari kita jujur pada diri kita sendiri dengan Ibrani 5 ayat 12 ini. Bagian terakhir. Nah, terus bagaimana dong kita bisa menjadi dewasa? Bagaimana kita bisa nggak cari susu lagi? Bagaimana kita bisa berusaha mengenal hati Tuhan? Terus bagaimana caranya? Nah, caranya sederhana sekali. Ya, saya ulangi. Caranya sangat sederhana. Nggak perlu, maaf ya, jangan tersinggung. Nggak perlu nambahi doa puasa. Misalnya tahun 2020, saudara kalau doa puasa sebulan itu 10 hari. Wih, keren. Lalu tahun 2021 saudara menambahi, misalnya aku mau jadi 15 hari doa puasaku tahun ini. Maaf, menjadi dewasa di dalam Tuhan tidak perlu menambahi aktivitas rohani. Saya ulangi, menjadi dewasa di dalam Tuhan tidak perlu dan bukan caranya menambahi aktivitas rohani. Nah, ini contohnya. Selama COVID-19 ini gereja kosong. Betul? Selama pandemi COVID-19 aktivitas di dalam gedung gereja tinggal kecil karena nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah bisa menambah aktivitas rohani supaya kita dewasa? Ternyata tidak. Bahkan saudara, maaf ya, saya harus ngomong ini. Bahkan pandemi COVID-19 itu jadi alat untuk memurnikan kekristenan kita. Saya ulangi, pandemi COVID-19 ini ternyata memurnikan hidup iman Kristen kita. Saya buktikan dengan 3 hal. 1, berpuluh-puluh tahun, kita ini senang kalau hari Minggu ke gereja, ketemu teman-teman, saudara-saudara, lalu kita semangat memuji Tuhan. Apalagi kalau WL-nya keren, pemain musiknya bagus, sound systemnya enak. Aduh, kita rasa semangat memuji Tuhan. Tapi selama pandemik ini nggak ada pemain musik, nggak ada WL, nggak ada lampu sorot yang luar biasa, nggak ada. Kita ibadah di depan HP seperti sekarang. Lihat nggak? Nah, di sini kita diuji, tetap semangat nggak? Walaupun nggak rame-rame. Nomor 2, maaf, gereja-gereja besar yang kaya, lalu tiap kali ibadah kan pakai kamera, crane yang bisa puter-puter jalan-jalan itu. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Ternyata Tuhan gak suka dengan kamera yang ada di dalam kebaktian, yang nyorot semua jemaat. Kenapa? Dengar baik-baik, ini hal kedua. Ternyata rata-rata kita yang datang ke gereja dan di dalam gedung gereja itu ada alat canggih
untuk menyorot kita pakai kamera. Kita bisa pura-pura rohani karena kita sadar, jangan macam-macam, itu kameranya nyorot kita loh. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Jadi kita bisa pura-pura rohani, doa, tutup mata karena disorot kamera. Aduh, maaf. Sekarang nggak ada yang nyorot, tapi mata Tuhan yang menyorot kita waktu kita ibadah. Karena selama pandemik ini kita bisa ibadah nggak pakai baju, maaf. Kita bisa ibadah sambil tiduran karena online. Di situ kita teruji serius nggak dalam bersekutu dengan Tuhan. Maka itu saya katakan, untuk mencapai kedewasaan dan pengenalan kepada Tuhan kita, bukan ditambahi aktivitas rohani, tidak. Maaf ya saudara, sebelum COVID-19, ya karena saya ini sudah berpuluh tahun terlibat dalam pelayanan di gereja. Sebelum COVID-19, biasanya rata-rata Jumat sore WL, singer, pemain musik, istri gembala, bapak gembala sudah sibuk. Saya pikir sibuk apa Jumat sore ini untuk menghadapi minggu. Apa yang mereka sibukkan? Sibuk cari baju, cari kostum, cari seragam. Apa ya untuk hari minggu nanti kita tampil pakai seragam yang mana ya? Nggak salah, ke salon, betul. Tapi selama COVID ini nggak laku. Bahkan bulan Desember saya komen, saya ngomong kepada teman-teman saya, para pendeta, saya bilang, aduh, kali ini Natal pertama kali ya kalian tidak stres. Loh, stres apa? Karena biasanya gereja besar kalau mau Natal stres, rapat panitia Natal, sibuk dekorasi, cari pembicara, undang artis. Terus yang lebih ribet lagi, seragam paduan suara, seragam musik, seragam sekolah minggu, diganti semuanya Natal. Tapi Natal kemarin ini mau sibuk apa? Maaf saudara, saya harus ngomong ini. Maka itu kita berterima kasih kepada COVID-19 karena memurnikan iman kita, mendewasakan hidup roh kita. Yang ketiga, hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Dengarkan, hidup kami hamba-hamba Tuhan dimurnikan. Tahun 82 bulan Desember, saya nggak akan lupa. Roh Kudus mengingatkan saya nggak ngerti zaman tahun 82. Begini Roh Kudus berkata, kamu Daniel harus hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Betul, ada yang komen cari dana Natal, betul. Saudara, selama COVID-19, hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk hidup setengah mati. Kenapa? Karena dia melayani untuk income. Nah, siapa yang ngundang? Karena nggak ada kebaktian di gedung. Maka itu yang bertahan adalah hamba-hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani. Karena nggak cari persembahan. Jadi bukan melayani untuk hidup. Beda. Semua kita mengalami pemurnian yang luar biasa. Ini dia.
Oh, ini anak saya di Jakarta komen, sekarang sibuknya cari charger HP atau gadget kita. Awas biar bisa ikut Zoom. Terus yang dari Bali, hidup anak-anak Tuhan yang masih belajar juga turut dimurnikan. Betul. Saudara, inilah fakta. Inilah Tuhan izinkan untuk kita. Jadi sekarang ini betul kita harus berterima kasih kepada COVID-19. Karena kita dimurnikan. Hidup kita dengan Tuhan dimurnikan. Kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saudara, ini waktu yang paling indah. Mari kita lihat ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-11. Kapan kita menjadi dewasa, mencapai target ini? Nah, ini tujuan kedewasaan kita pada akhirnya nanti, saudara. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kok ada cemburuan juga? Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebab aku merasa cemburu kepada kamu dengan kecemburuan ilahi, karena aku sudah menunangkan kamu dengan satu suami, yaitu mempersembahkanmu sebagai perawan suci kepada Kristus. BIS, saya rindu kepadamu seperti Tuhan sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Saudara, ini targetnya. Terjemahan MILT. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami, supaya mempersiapkan seorang perawan yang suci kepada Kristus. Coba saudara tenang sebentar. Khususnya bagi yang pertama kali tahu ada firman seperti ini. Ini dahsyat sekali. Ukuran kedewasaan. Ingat tadi di awal saya sudah bilang ada 4 tingkat dalam hidup Kristen. Anak, ya ternyata hamba walaupun ahli waris, menjadi dewasa, lalu menjadi partner, dan yang keempat menjadi mempelai Kristus. Ini tingkatan. Nah, 2 Korintus 11 ayat 2 begini ya. Ayo, siapa yang selama jadi Kristen masih putar-putar, berkati aku, tolong aku, Tuhan buat mujizat Tuhan. Oh Tuhan, untuk bisnisku kacau sekarang. Oh Tuhan. Betul saudara, hari-hari ini aduh orang susah, PHK nggak karu-karuan. Maaf ya, beberapa waktu ini tidak sedikit full timer gereja. Jadi tolong ya, bukan cuma yang bisnis yang kacau. Aduh, yang bisnis luar biasa. Selama pandemik ini saudara, baru terjadi pertama kali di dunia. Dunia sering ada perang dunia, perang Teluk, perang Vietnam, perang macam-macam. Dunia sering mengalami resesi, ya, krisis moneter tahun 97 yang lalu. Aduh, banyak. Tapi orang kaya tidak terlalu kena dampaknya. Tapi baru pandemik COVID-19 ini, orang kaya pun stres. Itu ngeri sekali. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ternyata yang stres bukan cuma karyawan, pengusaha, full timer gereja. Aduh, maaf saya ngomong ini. Full timer beberapa gereja harus dirumahkan, persembahan dipotong karena gereja nggak ada pemasukan. Saudara, ngeri. Nah, yang hari-hari ini saya harus banyak berpikir juga.
para full timer gereja ini kan sudah punya KPR dan caranya bayar dengan persembahan. Tapi karena COVID, gereja juga kurang pemasukan. Wih, saudara, menyedihkan sekali. Tapi dengar ya, pengusaha-pengusaha sedang stres. Ya. Bisnis rumah kos. Ini hari-hari ini saudara ada 3 orang dari daerah Tondano, ya, Sulawesi Utara, tempat kampus Universitas Manado, Unima. Mereka kelabakan, tempat kosnya kosong. Sampai ada orang tempat kos karena nggak ada orangnya dan suruh bayar separuh, supaya nanti kalau pas kampus buka lagi mereka nggak sulit cari tempat kos. Ya bingung juga. Mereka mau bayar separuh, mau sampai kapan? Karena belum ada kepastian, kampus belum buka. Aduh saudara, betul-betul pusing sekali. Tapi hari ini mari kita mengambil keputusan. Justru di masa pandemik ini ujian iman kita dibuktikan. Kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Di sini kita diuji walaupun susah. Tolong ya, caranya begini. Ya, yang mengalami kesulitan, caranya begini. Masih ingat ketika Nabi Ilya, kalau saya nggak salah, Ilya lagi kelaparan dan ada satu keluarga janda dengan 1 anaknya. Bingung, ditagih utang, bagaimana ini? Terus Nabi berkata, "Hai ibu, kamu punya apa? Cuma sedikit minyak ini." Nah tolong, yang sedang kesulitan ekonomi, pakai cara Alkitab ini, supaya kita jadi dewasa. Hidup gak hanya tunggu mujizat, tapi kita percaya kepada Tuhan kita. Diberikanlah kepada Nabi minyak yang sedikit. Nah apa artinya? Saudara dengarkan, izinkan saya ngomong ini. Kalau masih ada yang bisa dijual, kalau masih ada yang bisa diuangkan untuk hidup, uangkan itu. Jangan menyesal. Aduh, ini aku dapatnya dengan susah payah. Nggak bisa. Maka itu maafkan saya. Di masa pandemik ini, jangan minta mujizat keuangan seperti BIM salah BIM. Jangan. Maka itu saudara, aduh kalau saya ngomong ini nggak enak sekali. Berapa banyak orang yang telepon saya selama pandemik ini, Koden, kalau gitu betul nggak janji Tuhan bahwa kalau aku memberikan perpuluhan, Tuhan berkati aku. Sekarang sudah sekian bulan dan kami tetap rajin memberi perpuluhan, tapi kok begini ekonomi kami? Aduh saudara, maaf, saya langsung bicara. Kalau sampai di masa susah ini pendetamu, gembalamu masih nagih perpuluhanmu, keluar dari gereja itu. Maaf saudara, ini pendeta sadis sekali. Sudah zaman susah begini masih ditagih perpuluhannya. Aduh saudara, maaf ya. Kalau ada hamba Tuhan ikut mendengar ini, maafkan saya. Lalu saya ajar mereka, itu justru pengajaran yang salah. Jangan kita nyuap Tuhan. Kalau kita sudah memberi perpuluhan, rasanya kita enak-enak Tuhan berkati. Jadi saudara, apa yang masih kita bisa jual? Jual. Bahkan kalau kita masih punya sedikit pun untuk berbagi, bagi. Wih saudara, ngeri.
Maka itu konsep kita. Selalu minta-minta dan kurang. Selalu minta-minta dan kurang bersyukur. Betul. Ini Mono, anak saya dari Nabire. Jadi dalam kondisi seperti ini, ayo kita jadi dewasa. Menunjukkan diri. Disiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Maka itu saudara, dalam situasi seperti ini, hal yang paling indah menyenangkan hati Tuhan selalu dekat. Ya. Ada yang komen tadi di Zoom, bahkan ada pendeta sampai berani ngancam, awas kalau di masa susah ini nggak memberi perpuluhan, nanti langit mengunci pintunya dan semuanya. Aduh saudara, tolong ya hamba-hamba Tuhan, ya, jangan kita menyiksa jemaat hanya untuk kepentingan kita. Maafkan saya. Ada komen ini di Facebook, saya belum kenal siapa, Tan VKR. Tingkatan kita mengenal Tuhan adalah bayi, lalu menjadi anak yang sama dengan hamba, dan menjadi dewasa, menjadi partner, teman sekerja, dan menjadi mempelai wanita Kristus. Oh, terima kasih Bapa di surga atas rangkuman pencerahan kita berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Ada yang komen lagi di Facebook, belajar untuk mencukupkan diri. Ayo. Nah, jadi hari-hari ini saudara, tidak ada waktu yang lebih indah, tidak ada waktu yang lebih menyenangkan, kecuali kita makin jadi dewasa mengenal Tuhan. Karena Papa kita ingin mempunyai anak-anak yang bisa mengerti kehendaknya, yang bisa mengerti hatinya. Maka hidup ini akan luar biasa. Saudara, mari kita hidup menuruti kebenaran ini. Jelas ya? Ayo kita meningkat. Ayat yang terakhir 1 Petrus 6 ya. 1 Petrus 1 maaf, ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. 6, 7 dan 8. 1 Petrus 1 ayat 6, 7 dan 8. Nah, akhirnya disinilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup ini. Bergembiralah akan hal itu. Nah, kalau kita mendengar kata bergembiralah, woi, akan dapat hadiah ini, akan dapat bonus ini. Ternyata tidak. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita. Saya ganti, oleh berbagai-bagai kesulitan hidup gara-gara COVID-19, PHK, pabrik harus tutup, hotel harus tutup. Bergembiralah karena itu, sekalipun sekarang ini kita seketika mengalami harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ujian. Ini luar biasa. Oke, ini anak saya yang gembala, ini anak saya dari Kalimantan Timur. Benar sekali, persembahan gereja sangat kurang. Kalau gitu apa yang dikerjakan oleh seorang pendeta untuk kebutuhan keluarganya? Nah, maka itu pakai prinsip Paulus, bekerja. Di Alkitab tidak ada kata full time, harus punya cara. Oke, saya baca satu terjemahan aja karena 3 ayat sekaligus. Jadi Tuhan minta saudara dan saya bersuka cita, bergembira, mengalami berbagai-bagai pencobaan di masa yang sulit ini. Ayat 7 ya, 1 Petrus 1
ayat 7, maksud semuanya itu, maksud ujian berbagai-bagai pencobaan yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Wow, luar biasa. Ini kedewasaan kita, yaitu iman yang dewasa, menjadi pribadi yang dewasa. Maksud berbagai-bagai pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita, hasilnya kalau kita lulus, sehingga kita memperoleh 1, puji-pujian, 2, kemuliaan, 3, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, kan kita punya pengharapan kalau itu terjadi. Terakhir 8, sekalipun kita belum pernah melihat dia, namun kita mengasihinya, kita percaya kepada dia. Sekalipun kita sekarang tidak melihatnya, kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Nah, ini iman kita. Jadi di satu pihak kita harus berjaga-jaga dengan COVID-19 karena penularannya makin gila. Tapi di satu pihak kita harus berterima kasih kepada COVID-19. Kenapa? Karena lewat COVID-19 kita dimurnikan dalam segala hal untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan memberikan hikmat, pengertian yang luar biasa ini. Inilah yang harus kita ubah. Oke, ada komen. Ini karena mindset berkat yang sudah diterima adalah absolut milik penerima. Padahal ada titipan Papa untuk dibagi. Di masa pandemik ini, harus saling support sesama kita anak-anak Papa. Nggak harus duit, dukung dengan memakai jasa atau produk teman-teman saudara kita. Zaman medsos ini, share informasi selalu produk-produk jasa kita. Sudah banyak itu dilakukan. Nah, ini caranya. Jadi mari kita menjadi berkat. Mari menghadapi hari depan. Walaupun belum pasti, kesulitan masih menunggu. Percayalah, kita didewasakan dengan kesulitan ini. Kita jadi kuat, kita jadi punya tanggung jawab. Enggak cuma minta saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ingat sasaran terakhirnya, kita jadi mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati.